Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany, Markom dari Real Developer Yantroland Bandung. Saya Robert, Markom Yantroland The Emerald Resort. Nah, sebelumnya kita di sini ingin membawakan materi tentang gimana sih tips cara membuat event gathering properti yang berkualitas dengan beberapa tahapan tentunya. Nah, sebelumnya ya Teh, kita di sini tuh udah pernah buat gathering-gathering itu di dalam kota Bandung maupun di luar kota Bandung dengan benar-benar yang sukses lah bisa dibilang ya. Nah, makanya kali ini kita ingin mengisi materi ini. Langsung aja kepada Pak Robert. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah hadir di acara Zoom kita. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips cara membuat event gathering properti yang berkualitas dengan beberapa tahapan. Nah, adapun tahapannya yang pertama adalah satu tema event. Tema event kita menentukan dahulu tema event tersebut apa gitu ya. Jadi acaranya ini apa, berupa launching produk, investor gathering, agent gathering, atau mini gathering. Jadi kita tentukan dulu temanya apa agar bisa terlaksana dengan baik dan lancar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebelum masuk materi kedua nih Pak. Jadi untuk tema event di dalam sebuah acara gathering ini sangat berpengaruh ya Pak untuk gathering itu sendiri. betul. Jadi kita udah menentukan temanya dulu gitu loh. Jadi tepat sasaran lah kayak gitu ya. Baik, boleh. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan ini latar belakang tersebut. Ketika kita sudah tahu tema atau konsepnya apa, kemudian latar belakang yang mendasari akan dibuatnya suatu event itu, tujuannya atau targetnya atau sasaran itu buat siapa gitu. Apakah tema latar belakang event ini untuk brand awareness atau untuk ditujukan pada customer ataupun buyer gitu. Jadi latar belakang yang mendasarinya apa dulu gitu. Ini tahapan yang kedua. Kemudian nah, ini paling penting juga tahapan yang ketiga. Jadi tahapan ketiga itu narasumber atau bintang tamu ya. Jadi salah satu yang membuat suatu event itu sukses dihadiri adalah dengan adanya narasumber atau bintang tamu. Nah, bintang tamunya itu siapa dulu? Misalkan bisa artis atau influencer ternama. Sekarang istilahnya itu key opinion leader gitu, Kol ya. Jadi dia tuh orang-orang yang mempunyai pengaruh, yang dikenal luas. Tentunya hal ini akan berdampak besar buat minat tamu yang akan hadir. Kayak dulu kita bikin event di Savoy ya, Tevania, Ya, kita betul. undang siapa gitu ya. So, sebelumnya kita tuh membuat event, udah beberapa event gede ya, bisa dibilang Kak. Kita membuat event di Savoy, di TSM, kita tuh ngundang-undang influencer atau motivator yang terkenal seperti Mary Riana. Siapa sih yang nggak kenal Mary Riana gitu kan? Makanya kita mengundang itu biar target yang tadi tuh kayak antusias pengen datang gitu. Betul, jadi minat tamu yang hadir itu banyak gitu pengunjungnya. Kemudian yang tahapan yang berikutnya adalah yang keempat nih juga paling penting banget ya ketika kita membuat event itu ya. Jadi kita harus punya rundown acara gitu. Yaitu kita membuat susunan acara mulai dari pembukaan hingga penutupan, dan apa saja yang mesti tampil di rundown tersebut sudah ditentukan dan disepakati, terjadwalkan sesuai waktu dan durasinya gitu ya. Misalkan kita ingin acara itu paginya dari hingga jam 8 hingga jam 9 itu ada Zumba misalkan ya. Kita catat di situ loh. Durasinya berapa lama. Kemudian kita ada mau menempatkan kapan bintang tamunya tampil gitu ya, kita juga bikinkan jadwalnya. Nah, cuman ada salah satu yang bagian penting juga di sini, kita harus jeli ya, kita harus jeli. Jangan sampai kita salah membuat rundown gitu ya. Kadang-kadang itu berpengaruh gitu. Contohnya gini, misalkan artis yang bintang tamu
itu tadi tampilnya di jam berapa gitu kan, gara-gara terlalu kelamaan hingga ini pengunjungnya jadi pada berguguran gitu, tamunya pada pulang gitu. Udah pada capek ya Pak ya? Iya mungkin pada capek, jadi kita harus pintar-pintar menaruh suatu kegiatannya itu dengan durasinya itu yang pas gitu. Mungkin bisa diatur dengan kasih wejangan apa gitu ya, makan dulu, Iya. atau ada kegiatan-kegiatan lain yang menyemangati tamu gitu loh. Jangan sampai tamunya itu berguguran pergi Iya. gara-gara Nggak bosen ya kelamaan Pak ya? gitu ya, intinya begitu. Jadi kita harus jeli lah mengatur rundown acaranya ya. Kemudian yang kelima, ini checklist kebutuhan properti. Jadi kita itu harus membuat daftar apa-apa saja yang diperlukan di dalam sebuah event gitu ya. Baik itu eventnya outdoor ataupun indoor. Jadi semuanya itu sudah kita bikin jadwalnya gitu ya. Bikin daftar maksudnya ya. Kita bikin daftarnya, checklistnya apa aja. Dari yang besar sampai yang kecil semuanya harus masuk checklist. Karena itu bagian penting. Takutnya ada yang ketinggalan gitu loh. Tapi dengan kita melakukan checklist kebutuhan properti, insya Allah itu eventnya akan lancar gitu loh. Walaupun nanti ada kendala dikit, pasti sudah bisa ditanganin gitu. Contoh deh, kita waktu itu bikin event di Hotel Savoy ya, indoor. Jadi kita harus catat semua masuk ke dalam daftar apa aja yang dibutuhkan di ruangan tersebut, kayak backdrop, printnya, ukurannya gitu kan. Sampai hal-hal terkecil itu seperti kabel-kabelnya gitu ya. HDMI itu kalau untuk ada screen projector gitu ya, atau kabel colokan apa itu masukin ke list, jangan sampai itu nggak masuk gitu. Jadi nggak kalang kabut pas saat event. Contoh juga kayak kita kalau ngundang tamu, kita siapkan meja tamunya, kita masukin juga ke checklist. Sampai yang terkecil itu template-nya di atas meja. Itu juga kita buatkan, masukin ke checklist, dan jangan sampai ketinggalan. Jadi ketika tamu yang hadir tahu, oh ini tempat pendaftarannya ini apa nih gitu. Ya betul. Tentu lagi ada lagi nih Pak, note ya buat teman atau bapak-bapak sekalian yang ingin membuat gathering nantinya, mungkin checklist itu sebenarnya kebutuhan paling penting banget di saat kita mau buat gathering. Nah, yang pertama, kalau sepengalaman kita ini kita membuat 3 checklist nih. Checklist pertama itu waktu kita lagi kumpul-kumpul sama tim, lagi ngobrol-ngobrol ngebahas soal event yang akan diadakan di bulan depan. Nah, saat checklist kedua itu dipakai waktu kita akan mempersiapkan barang-barangnya, mulai dari barang terkecil sampai yang terbesar. Nah, checklist yang ketiga, kita harus buat ketika kita udah mau berangkat ke event tersebut, panitia-panitianya, kita harus nge-list lagi nih barang yang udah ada, atau barangkali nanti takutnya ada yang keselip hilang gitu kan. Nah, dan checklist yang terakhir, ternyata ada 4 checklist teh. Nah, yang terakhir itu checklist waktu kita udah selesai gathering. Nah, takutnya nanti di situ waktu kita checklist ada barang yang hilang, walaupun kecil tuh pasti harus di checklist tuh teh. Oke, gitu sih. Sama juga dengan ini, ada tambahannya, ketika kita bikin event di suatu tempat itu maupun outdoor, kita harus punya kontak si engineering yang di tempat tersebut, atau PIC yang punya tempat gitu. Itu penting banget. Jadi ketika ada terjadi kendala di lapangan gitu ya, entah misalkan listriknya mati atau screen-nya nggak nyala, kita dengan sigap langsung cepat menghubungi orang engineering tersebut gitu. Jadi kita nggak panik gitu, kita langsung diatasi begitu. Sama juga tim engineering dari sound systemnya, misalkan harus stay juga di sana, takut suaranya nggak keluar atau kegedean, kekecilan, jadi kita bisa sounding segera. Nah, yang kemudian adalah tahapan yang kelima gitu ya. Keenam, sorry. Keenam itu adalah dokumentasi event. Jadi setiap event yang kita buat wajib ada tim khusus dokumentasi dan editing. Baik itu bagian video shooting atau fotografer, itu harus ada. Jika diperlukan akan mendokumentasikan pakai drone, jadi kita juga harus menyiapkan pilot drone-nya gitu ya. Kadang-kadang kan memang bagus nih mengambil bird eye view dari atas gitu ya. Jadi bagus untuk pas kita mau bikin teaser nanti mau di blast lagi kan kelihatan lebih keren gitu kalau ada drone-nya juga kayak gitu. Jadi mereka itu bertugas mendokumentasikan acara dari awal hingga akhir acara kayak gitu ya, Teh ya. Terus sama kalau perlu tambahkan juga tim markom 1 di sana atau tim digital. Jadi yang buat ngepost live gitu loh acara kita gitu. Jadi mungkin ada tamu-tamu yang belum datang pas lihat itu live itu wah seru ya gitu. Jadi mau datang gitu ya Teh ya.
kayak gitu. Nah, tambahan lagi nih Pak, salah satu untuk buat para klien atau agent kita tuh ingin banget datang di kita tuh, di dokumentasi ini juga di note ya. Ada tiga waktu juga nih buat mereka untuk persiapan. Kayak waktu pertama, waktu kita mau loading in barang ke hotel. Misalnya kita di hotel nih, jam 10 kan kita loading barang tuh. Jadi tim dokumentasi itu harus hadir di situ untuk betul. mendokumentasikan atau entah itu membuat video yang nanti akan disalurkan kepada para konsumen atau agentnya. Terus yang kedua itu pada jam-jam 7, misalnya kita acara jam 9. Nah, jam 7 itu dokumentasi itu harus duluan ke situ. Kenapa? Betul Karena sekali, dia juga harus mendokumentasikan nih bahwa kita ini udah siap loh gitu. Jadi nanti dari tim dokumentasi didistribusikan lagi ke mereka gini kayak. Jadi kita terus woro-woro lah gitu ya, ya. Jadi benar-benar acara ini sudah ready gitu. Benar. Jadi mereka tuh excited ingin datang. Betul sekali ya. Itu sih. Jadi persiapannya udah harus matang banget. Iya, betul. Oke, next-nya ada poin ke-7 tahapannya. Itu invitation atau undangan atau teaser. Jadi begini, yang tahapan ke-7 ini paling penting juga ya. Jadi untuk menginformasikan ke target sasaran yang akan kita datangkan ke event, yaitu tamu undangannya, maka sebaiknya kita mempersiapkan satu, kita mencetak greeting card ya, kayak cetak undangan gitu, eksklusif gitu ya. Jadi buat kita share ke tamu-tamu nih, mana yang akan kita undang gitu. Jadi mereka merasa spesial, eksklusif gitu ya kan. Itu cara pertama ya. Kemudian ini kalau keduanya kita bisa membuat dengan teaser, atau itu teaser itu bisa berupa kayak konten video pendek gitu ya, atau teaser pigram gitu yang berisi gitu ya. Dan itu bisa kita share gitu ya, kita blast ke WhatsApp, email juga bisa. Bahkan kita bisa juga buat SMS, nggak kelihatan gambarnya, hanya narasi, cuman kita cantumkan di situ link itu, nanti akan bisa mendownload undangan atau link tersebut mengarah ke dapat informasi yang lebih lagi nih. Kadang-kadang mereka bikin baca-baca, oh ada Esmeralda kayak gitu. Nah, dari SMS itu ini kita bisa nargetin lah suatu itu, mana yang mau kita kena SMS wilayah Bandung Barat, Bandung Timur. Itu buat tambahan aja. Taman kita mencari tamu, selain ngasih undangan langsung, kita juga meworo-worokannya kayak gitu loh. Iya, betul. Biar mendapatkan tamu yang lain ya. Bisa juga nih lewat kita iklanin tadi, entah itu share atau template yang udah tadi kita buat ya. Itu kita iklanin lewat FB Ads atau IG Ads. Jadi nanti pasti banyak ini acara apa sih? Kok ada tamu-tamunya keren-keren. Gitu. Jadi benar-benar dipromosikan gitu. Gitu, orang jadi tahu semua gitu. Sama juga ini kita biasa kita buat juga semacam kayak teaser hitungan mundur ya. Betul. Jadi kalau eventnya nggak terlalu gede, hitungan mundurnya 7 aja, 7 hari kita selalu blast gitu. Jadi mengingatkan gitu, reminder gitu ya. Tapi kalau untuk eventnya misalkan eventnya gede, kami mendatangkan artis ternama gitu, better sih 1 bulan gitu loh. 1 bulan, karena kita ingin menggait tamu lebih banyak lagi ya. Jadi 1 bulan tuh saya rasa udah cukup kayak gitu. Nah, jadi kalau semua tahapan ini udah dilakukan dengan benar gitu ya, sudah terkonsep gitu, insya Allah eventnya akan lancar dan hasil yang diharapkan itu sesuai gitu. Tentunya berkualitas begitu, Teh Sandra. Itu biasanya berapa bulan sih Pak, atau cuma berapa minggu nih buat nyiapin gathering? Minimal yang mini gathering biasanya berapa minggu Pak persiapannya? Kalau mini gathering itu eventnya agak kecil ya. Saya rasa sih kalau untuk waktu 1 minggu tuh masih cukup gitu loh. Kalau untuk mini gathering gitu. Karena kan blastnya kan cuman H-7. Jadi kita H-8 tuh udah siapkan tema segala macamnya. H-7 udah gerak gitu loh. Teaser-teasernya gitu. Tapi kalau untuk misal kayak grand opening gitu, yang gede-gede gitu, launching produk gitu ya, itu mungkin better sih dipersiapkan 1 bulan sebelumnya. Kita udah konsepin kayak gitu. Buat rekan-rekan atau Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh nanti langsung di kolom chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya buat dua pembicara ini.
Ini udah ada sih dari Pak Syaiful, bagaimana mendapatkan link bintang tamu yang bagus untuk acara gathering properti, Pak? Oke, gini Pak Saiful, gimana sih caranya dapetin nih bintang tamu? Nah, misalnya Pak Saiful nih dari kantor properti ya. Nah, itu kan kalau kantor properti itu pasti salah satunya kita harus ngebangun branding. Nah, kalau kantor properti kita udah nge-branding, untuk mendapatkan link-link tersebut tuh lebih mudah Lebih gitu. mudah ya, Teh, ya. Dan untuk link tamu tersebut tuh kalau di satu kantor gitu perusahaan itu tuh ada timnya sendiri kayak kalau di kita kan ada yang pro entertainment. Nah, itu tuh tim yang pro entertainment itu yang untuk mencari link-link tersebut nanti didistribusikan ke kita, nanti kita yang follow up gitu. Oh, ada tim khusus ya? Ya, benar sekali. Tapi kalau emang Pak Saiful nggak punya tim khusus, ya cari aja di Google atau kita cari pokoknya aktivitas dia tuh apa aja sih tiap hari, nanti kita bisa cari tahu dari situ. Gitu sih. Ada Next, lagi, ada lagi yang bertanya? dari Kevin sama Dea dari Bengkulu. Ketika kita mengadakan suatu kegiatan gathering, apa saja kendala yang tidak terduga terjadi? Tolong masukannya. Buat Stefani mungkin atau Robert. Jadi kendala di dalam gathering yang misalkan nih kita udah from checklist udah semua, tapi ternyata ada Masih ada kendala. satu yang tinggalan dan kita makan kadang-kadang ya. Oke, gini, kalau menurut pengalaman saya tadi nih ya, ini kan pernah tuh kemarin kita ada acara tuh benar-benar acara yang investor gathering kedua tuh di TSM. Itu kita udah konsep nih ruangannya bakal gini gini gini. Pas kita masuk ke dalam jam 10 loading ini tuh tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi langsung cepet-cepet lah kita pinter-pinter mutar otak harus gimana ini yang kayak gini nih. Jadi kalau misalnya ada kendala atau barang atau apapun yang nggak terduga hilang atau gimana, kita cepat-cepat langsung nutupin gitu. Jadi jangan, kalau kita sebagai panitianya mungkin kita bisa bantu, minta tolong tim logistiknya atau tim lain. Jadi jangan semuanya ke kita gitu teh. Emang kalau yang kayak gitu tuh bakal ada sih kayak miskomunikasi sedikit gitu atau ada barang yang hilang, itu pasti ada, nggak mungkin semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana. Iya, biasanya kadang-kadang juga yang terjadi itu kalau saat eventnya berlangsung itu biasanya masalah kelistrikan, gitu kan ya. Tiba-tiba mati lampu gitu ya kan, atau nih screen-nya nggak nyala. Screen biasa ada 2, kadang kita pasangkan, satu ada yang nggak nyala, itu ya segera kita hubungin tim engineering, itu gimana caranya, harus segera, nanti akan diganti kabelnya kayak gitu. Makanya kita perlu yang namanya punya kontak-kontak orang-orang yang bisa membantu kita. Karena masalah-masalah itu seringnya cuma hal-hal kayak gitu gitu loh. Kalau kita udah checklist semua, harusnya nggak ada lagi masalah. Cuman masalah yang seperti kayak tadi, masalah teknis gitu ya di saat event berlangsung. Tapi makanya kita sudah punya yang namanya tim engineering untuk sound system ataupun dari hotel tersebut atau tempat tersebut lah kayak gitu. Jadi langsung teratasi apa ya? Iya, ya. betul sekali. Kita langsung hubungi mereka, langsung siap gitu. Benar. Ada pertanyaan lagi Pak, dari lanjutan dari Pak Soiful tadi. Tim inti untuk pelaksanaan tadi ada tim apa saja ya, bisa disampaikan mungkin Stefani? Oke, kalau dalam event-event besar, tim itu harus benar-benar komplit ya, Teh. Misalnya kalau Bapak mau ngadain event besar yang mengundang tadi seperti influencer, motivator, ataupun artis, kita harus ada tim, kayak tim PIC, itu penanggung jawab event ini siapa. Kayak logistik itu kita harus, kalau cuma sedikit, logistik itu gede itu kan banyak banget. Buat takut nggak, tim konsumsi itu pasti ada, markom atau yang tadi dibilang itu apa namanya, terus tim di sadat itu memang khusus memang eventnya gitu kan, bisa membutuhkan banyak orang lah gitu, dia bertanggung jawab di kayak gitu. Takutnya juga betul sekali sesuatu dan lain hal gitu kan, jadi langsung gitu kan. Iya, udah dibagi, panitianya juga udah dibentuk, udah dijadwalkan ya kan gitu, dan masuknya gitu. Nggak buat dan wakil ketua ya Teh, bisa dibagi-bagi nih, kita tinggal ini yang ini handle ini, kita tinggal ini aja, tinggal koordinasinya. Itu
panitianya pasti masuk ke situ juga panitia yang bertanggung jawab PIC. Misalkan udah dibagi kayak gitu kan untuk kendalanya itu lebih kecil ya Teh. Betul sekali. Maksudnya resiko buat terjadi kayak lupa dan lain sebagainya itu lebih kecil. Iya, betul sekali. Bertanya, kami sering mengundang gathering yang banyak, tapi saya monsternya. Ya mungkin itu ya. Kalau tahapan yang tadi udah kita kasih tahu itu dilaksanakan, itu rame. Kita memang berdasarkan Betul. bukan karena belum gitu loh. Kita kan mengadakan event itu dengan jarak bahkan durasinya tuh bukan 1 bulan untuk big event gitu loh, cuma 2 minggu di Hotel Savoy, di ya. Nah, kemudian kita ada ke Surabaya, kita juga ada ke Pekanbaru sama ke Jakarta, itu event gede-gede semua gitu loh. Dan waktunya juga mepet bahkan, cuman kita nggak bagi-bagi tugas. Betul sekali, makanya tadi tahapannya tuh udah saya sebutkan tadi, kalau nggak salah di poin ke-7 tuh tadi ya, itu kita harus selalu membuat teaser woro-woro tadi yang udah di blast. Kalau dia big event besar itu 1 bulan kita promosikan terus itu, bahkan kita mengiklankan gitu loh. Teaser kita tuh diiklankan di Facebook Ads, Instagram Ads, kayak gitu-gitu ya. Kalau kita punya YouTube official, mangga di-share juga gitu. Dan pada saat event berlangsung pun kita adakan live gitu. Ada tim khusus yang untuk live ke sosmednya. Jadi ya mana ya belum datang ya pas dilihat live itu, oh seru nih, jadi pengen datang gitu loh. Kenyataan terbukti adalah kita ketika agent gathering kita adakan di Hotel Savoy itu, kita berharap cuman datangnya beberapa ratus orang saja, yang datang hingga 750-an orang gitu. Membludak gitu ya. Iya, Savoy. Karena itu kekuatan kita yang tadi itu kita blast, woro-woro, digitalnya, iklannya, itu udah kita persiapkan matang-matang. Begitu, Bu. Jadi untuk iklannya juga di sini kan kalau misalkan kita ada modal gitu, kita berbayar ya, jadi biar cakupan orang yang lihatnya itu lebih luas juga. Betul sekali. Dan waktu itu juga dibalas pada hadir ya Teh ya. 1.000 orang ya. 1.000 orang sih. Dan full banget kursinya. Betul. Jadi emang berpengaruh banget sih Bapak. Kalau misalnya Bapak mau buat gathering gede itu emang narasumber itu berpengaruh banget dengan kelangsungannya acara, meriahnya acara tuh. Kita udah pernah buat nih ya Teh, kayak kemarin itu buat event besar dengan influencer atau motivator besar gitu. Betul. Nah setelah itu kita ngadain yang tanpa ada mereka. Jadi kayak emang bener-bener, ya? Iya bener-bener kayak apa sih Pak namanya? Ya ada perbedaannya, tamu yang hadir tuh nggak sebanyak, nggak kredit yang kayak yang ada ininya, tamunya gitu. Itu penting soalnya kalau namanya narasumber, bintang tamu tuh, karena itu yang ditunggu-tunggu orang. Ya hadir ke acara, ada apa gitu kan. Tapi kalau ada artis, motivator siapa, well deh, orang semangat, dapat udah makan artis sama dapat hiburan gitu. Walaupun kita di hotel atau tempat-tempat yang memang mewah, tapi kalau misalkan nggak ada nih, nggak datang tamu pengen datang tuh, kayaknya mereka males-males juga ya Teh ya. Betul. Karena mungkin cuman training doang, cuman Zoominar doang kayak gitu. Tapi tergantung ya Teh, misalnya kita nggak ngundang influencer atau narasumber yang hebat gitu, ya sebisa kita tuh memaksimalkan gimana sih bisa gathering ini nggak membosankan gitu, kayak game-games atau apa untuk. Jadi rundown acaranya itu memang harus menarik gitu di rundown acaranya. Sama terakhir lagi tetap kita promosikan gitu loh. Kita blast WhatsApp 1 bulan sebelumnya atau H-7 reminder terus gitu loh. Jadi cari terus tamu-tamunya. Kalau udah itu dilakukan, insya Allah berhasil gitu loh kan, karena terpromosikan gitu kan. Ini apa sih? Ini terus iklannya. Oh penasaran, pengen ikut jadi kayak gitu. Jadi kalau penting biasanya kan kalau kita ada link pendaftarannya dulu ya. Iya, bisa juga. Ada link pendaftarannya dulu. Jadi sebelum hari H acara tuh kita bisa lihat dulu nih yang daftar udah berapa. Yang berminat gitu bisa juga. Jadi kalau misalkan masih sedikit yang ikutnya, kita woro-woro lagi gitu. Betul Biar sekali, banyak yang ikut. Mungkin seperti itu Pak Saiful. Materi tahapan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat ya.
sama Teh Fani nih sering nih bikin event-event gathering. Pernah nggak sih maksudnya ada salah satu event atau kendalanya tuh kayak bener-bener kendala banget gitu, kayak bukan ketinggalan atau apa, tapi kayak MC-nya telat dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kayak gitu? Kendala kayak gitu? Ada sih yang namanya kita kan mungkin ada lupa gitu ya, beberapa tim mungkin ada masukin ke checklist gitu kan. Jadi sehingganya ada juga sudah di checklist, hanya saja mungkin tetap di follow up gitu loh. Jadi si tamunya, si MC-nya mungkin orang-orang tersebut harus di follow up lagi. Nih kamu datangnya jangan telat gitu-gitu kan, kayak kemarin juga ada pernah yang akustik tuh kayaknya agak telat gitu loh datangnya karena menunggu vokalisnya belum datang gitu. Kita nggak tahu dia telatnya kenapa, apakah karena macet di jalan atau gimana kan kita nggak tahu gitu. Jadi cuman ya segera aja kita follow up terus kayak gitu. Pasti yang kayak gitu tuh mah pasti ada gitu kan. Pasti gitu. Termasuk juga kayak tadi kemarin juga tiba-tiba kok nggak nyala gitu loh screen-nya gitu kan. Berarti kan kabelnya, mungkin kabel kan juga ada usianya kan, mungkin pas kita tes pertama bagus itu, pas lagi jalan mungkin dia pas panas dia nggak kuat gitu kan. Ya tetap kita itulah hubungi segera tim engineering dan follow up segera mana tadi yang di dalam rundown kita tim-tim yang belum datang tadi kayak gitu. Itu sih Teh. Baik, kalau gitu mungkin ada penyampaian terakhir dari Teh Fani atau dari Pak Robert untuk tips-tipsnya. Ya kalau dari kita itu tadi ya Teh ya, asalkan ini yang tips-tips yang kita sudah share ini tahapannya benar-benar dijalankan. Kalau bisa ditambahkan lagi yang untuk lebih meningkatkan traffic tamunya tadi agar berkualitas boleh gitu loh. Tapi ini dasar-dasarnya seperti inilah yang sudah kita lakukan dan sudah terjadi gitu terhadap event-event kita dan sudah berjalan, alhamdulillah sukses dan berkualitas gitu loh. Tercapai apa yang kita inginkan sasarannya tadi. Itu aja sih. Terima kasih. Ada yang nanya lagi Pak, maaf. Dari Fadil, berapa orang sih yang dibutuhkan untuk event besar? Kalau untuk event besar itu banyak sih, tergantung eventnya itu mau ngundang berapa tamu. Kayak maksimal Bapak mau ngundang berapa tamu. Misalnya kayak kita 300 atau 1.000 orang bahkan itu harus mempunyai tim pasukan yang banyak. Kenapa? Karena ya itu tadi kita harus bagi-bagi tugas kan, nggak mungkin kita cuma 10 orang ngadain tim gathering yang gede banget gitu. Idealnya sebutkan aja Teh. Idealnya sih orang. Kalau kemarin yang pernah kita adakan 1.000 orang ada berapa? 40 atau 30 orang ya? 40-an orang ya kayaknya. 40-an 2 orang. bus kita ke Jakarta tuh Pak. Untuk panitianya aja. Panitianya aja. Benar. Itu udah nyampur semuanya ya. Kalau gathering yang 300 atau 400 orang mungkin kita pakai 20 sampai 25 orang. Iya gitu. Mungkin kalau misalnya Bapak juga pengen ngadain yang lebih lagi bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Kadang kan kalau misalkan untuk event besar itu kan apalagi konsumsi ya Teh ya. Maksudnya panitia juga itu harus diperhatikan banget gitu. Ya, betul sekali. Itu harusnya udah masuk ke dalam checklist kita. Betul. Kebutuhan konsumsi untuk panitia-panitia. Kadang mereka kita sekarang suka lupa ya Teh, malah kita mikir kayak buat konsumsi buat pesertanya gimana. Kita juga kadang suka lupa nih buat panitia. Makanya tadi kalau timnya banyak itu pasti bisa dikejar gitu. Yang ini bisa urusin konsumsi dan yang lainnya bisa bantu. Kayak tamu nih kalau kita lakukan tahapan-tahapan tadi itu membludak loh tamunya. Udah pasti akan membludak dan itu dibutuhkan tim yang banyak untuk mengatur flow mereka masuk ke ruangan gitu. Itu kan butuh tim itu. Kalau enggak nanti bisa rebutan atau apa. Jadi kan butuh tim yang banyak mengatur bapak-bapak ini masuknya ke sini arahkan ke meja ini gitu. Nah, itu pentingnya memang kalau timnya memang harus banyak. Kalau undangannya udah di atas 700 600 itu perlu 30 sampai 40 orang tenaganya yang di lapangan kayak gitu. Ada yang tanya lagi dari Pak Iman. Kalau kita yang sibuk kerja dari Senin sampai hingga Jumat, bahkan Sabtu dan Minggu juga masuk, bagaimana cara kita mempromosikannya? Gampang sih ya, dia kerja ya Senin sampai Jumat. Memang malamnya Bapak kerja kan enggak ya gitu ya. Bapak juga di sela-sela pekerjaan, misalkan nih kan itu nge-blast ya, Bapak punya kontak WA, Bapak blast kontak WA-nya gitu. Bapak SMS blast di saat Bapak
jam istirahat siang juga bisa ngurusin untuk SMS blast gitu loh, untuk menentukan titik-titik tadi mana yang mau dikenakan target area SMS blast. Ya, betul. Ketiga, Bapak juga bisa mengiklankan kan kalaupun nggak mau berbayar di marketplace juga bisa gitu kan, diposting Facebook Bapak. Nanti kan yang teman-teman yang lain juga ngelihat gitu loh. Jadi bisa aja sih di sela-sela kayak gitu loh, di sela-sela gitu bisa. Ya karena kita kan nggak keluar, harus keluar gitu. Kalau untuk yang greeting card gampang. Yang ngasih kartu undangan tadi ke tamu-tamu eksklusif yang kita udah tahu alamatnya gitu kan, kita bisa lewat ekspedisi. Ya kan, kita bisa panggil ekspedisi nanti untuk share itu. Kalau kita pun tidak punya alamatnya, tapi kita mau segmennya ngasih ke ini, ke tamu yang khusus, misalkan ke pelanggan koran gitu, kita bisa sisip koran gitu di jam istirahat, kita bisa keluar atau pagi sebelum berangkat kantor kita ke agen penitipan sisip koran bisa gitu loh kan, itu pagi-pagi tuh di Yang share. penting harus udah ada flyernya apa atau undangannya. Betul, Jadi disiapkan. kita tinggal gampang share-share aja. Kontennya harus ada gitu loh, kontennya itu konten tadi mau konten kita, mau konten video pendek itu memang Bapak harus siapkan yang kayak gitu. Kalau untuk cara bikin konten gimana kan waktu beberapa minggu lagi yang lalu kita pernah jelaskan ya cara bikin konten sederhana lewat Canva gitu kan, itu gampang banget. Nah gitu loh. Jadi ini Tinggal masukin doang ya Pak. iya, sudah semuanya sudah mudah gitu loh. Tinggal kita aja mau action apa enggak gitu. Betul. Ada lagi nih Pak Fadil, yang tadi berapa untuk biaya jasa IO event besar? Kalau untuk biaya itu relatif tergantung acaranya mau apa di sana. Betul. Pertama temanya kita sudah tentukan dulu, udah ketahuan. Kalau tema Bapak cuma mini gathering, paling Bapak budget 2 juta juga udah beres gitu ya. Karena mini gathering itu kan orang-orangnya tertentu, walaupun dia orang eksklusif. Misalkan contoh nih mini gathering eksekutif businessman. IBL itu kita hanya mengundang 5 sampai 10 orang-orang eksklusif gitu. Kita ajak makan di suatu tempat mana, resto mana gitu kan, terus kita presentasi di situ. Paling kan budget makan doang kan. Sama sewa tempatnya, cas listrik berapa sih? 500, 300 sama bayar menu. Saya rasa 2 sampai 5 juta tuh cukup gitu kalau untuk mini gathering. Nah, kalau big event besar gitu ya, tergantung Bapak mau undang berapa orang. Kalau yang undangannya 500, berarti kita kan kalau acaranya di hotel kayak di Savoy kemarin, kita pesan per pack gitu loh. Betul. Ya kan per pack-nya berapa? Tiap hotel kan beda-beda. Taruh ada hotel ini 200.000, ada 150.000, dikalikan aja tamu undangan Bapak ada berapa gitu. Kalau ada 100 ya berarti 15 juta makannya gitu kan. Biasanya kalau hotel tuh sudah include, hanya dicas itu per pack-nya aja makan gitu. Yang lain-lain nggak dicas gitu ya Teh. Oke itu Pak. Jika ada yang bertanya lagi boleh ya di kolom chat. Masih ada waktunya sebentar lagi ya Pak. Ya boleh. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Sebelum kita tutup, karena udah haus ini kayaknya. Udah mau Jumatan juga ya Pak. Mau Jumatan ya, cepet banget. Untuk event-event gathering, mini gathering nih yang sekarang Bapak lagi jalanin apa nih Pak? Kayak Mini gathering. Di atmosfer. Iya, ya kita setiap minggu Emeralda Resort ini mengadakan event di Cafe Atmosphere. Itu Zoom seperti ini juga, tapi juga menerima tamu-tamu yang datang gitu. Zoom-nya jalan di jam 10 sampai jam 11, kemudian kita offline-nya juga jalan gitu, menunggu tamu-tamu undangan yang mau datang gitu. Boleh Bapak-bapak Ibu-ibu jika ada konsumen ya, hot buyer gitu, agar bisa terjadi booking atau reserve, bawa ke Atmosphere. Jadi kita ajak di sana ngobrol sambil makan gitu kan ya, sambil menikmati hidangan dan musik di sana. Nanti bisa gampang ini untuk follow up konsumennya agar terjadi reserve atau booking kayak gitu. Mangga kita tunggu besok di hari Minggu, mulainya kita jam 10 ya sampai selesai gitu. Ada Zoom juga ya Pak ya? Ada Zoom juga, nanti kita share Zoom-nya ke linknya ke sini juga boleh nanti Teh Sandra. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Berarti ada tim event ya di dalam tim Markom. Apakah ada ketua timnya yang tetap dan anggotanya? Bagaimana strukturnya dan bagaimana kombinasi dengan tim sales? Mungkin satu-satu dulu. Satu aja, gini saya satu tapi bulat jawabannya semua gitu ya. Jadi kebetulan di yang ini kan di sini divisi Markom ya, marketing komunikasi dan konten. Jadi di Markom ini kebetulan saya leadernya di sini. Saya punya tim beberapa tim-tim saya itu mempunyai tugas masing-masing. Ada yang untuk keahliannya di editing, ada yang di
desain, ada yang di fotografer, ada yang di content writing gitu. Jadi tim markomnya memang harus lengkap dulu gitu. Seandainya tidak lengkap, kita bisa hire orang gitu loh untuk ngurusin misalnya lewat IO gitu kan, itu lebih lengkap lagi. Tapi kalau mau kita mandiri, kalau saya ceritakan untuk Dian Pro sendiri, memang kita punya namanya tim markom dan konten. Sisanya kemana? Sisanya adalah kita merekrut lagi dari tim-tim teman real developer, juga ada markomnya ya. Ada beberapa orang. Dan kalau kurang lagi sisanya kemana lagi? Kebetulan di Yan Proland ini kita ada namanya boarding school property. Teman-teman boarding ini banyak, ada 100 orang. Ini bisa membantu ya? Iya, bisa membantu event kita gitu loh. Kayak gitu. Dan kalau untuk, mungkin saya tambahin juga, kalau untuk kombinasi dengan salesnya, kalau misalkan kita ada gathering investor nih, kita yang ngadain gatheringnya, dan sales-salesnya ini yang undang-undang tamu, kayak undang Bisa. bayarnya untuk datang ke gathering. Jadi kita juga saling Iya, si sales kan punya database. Betul. Dia akan mengundang, kita bantu dengan konten, kita kasih kontennya ke sales, sales itu akan blast sama dia melakukan percakapan gitu kan. Sisa lainnya kita ambil dari ya Facebook ad tadi, kita nge-blast tadi ya, lewat SMS blast, kita mencari lagi tamu yang baru lewat sisip koran tadi yang saya bilang, kartu undangan itu, atau dengan iklan berbayar, IG ads, Facebook ad. Semuanya digital. Wah, harus jalan, eranya digital gitu loh. Kita harus kuatkan online-nya gitu loh. Offline-nya jalan, online-nya juga jalan. Jadi serangannya gitu. Jadi untuk tamu yang datang tuh kita udah nggak usah khawatir ya Pak. Iya, toh juga kalau kita diiklankan di marketplace itu, kalau yang berbeda kita ya gitu ya. Cukup ya. Yang lagi di kolom chat. Bisa di-share kok, nanti slide-nya dikasih. Betul. Nanti slide-nya bisa dikasih. Untuk apa namanya, minta nanti ada nomor telepon yang di penutupan ada sudah lagi udah patah banget. Udah banyak ya. Oke. Mungkin makasih buat Evani sama Pak Robert. Iya. Jangan kapok buat sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Betul sekali. Ini bagus kok acaranya Zoom Agent Training ini ya. Karena kan di sini kita berbagi ilmu, sharing ilmu. Betul. Jadi narasumbernya bisa siapa aja gitu. Kita sangat senang sekali ya Teh Fani ya. Iya, karena Teh Fani ini kan usianya juga udah banget ya, udah bisa bikin event-event besar, udah bisa bikin acara. Baru 20 tahun. Iya, baru 20 tahun ya Teh. Iya, seumuran Teh ya Teh ya. Iya. Ya udah, paling habis acara ini ada acara tentang pengenalan product knowledge ya dari project baru dari Yan Proland, yaitu The Emerald Resort. Nanti akan diputar dulu videonya, dibantu putar dulu ya. Ini ada Bu Idia juga di Zoom. Ternyata terima kasih Mbak Sama-sama Ibu. Udah, kita putar dulu. Mas Robert, Bu info ya. Ya udah, kita putar dulu aja untuk video The Emerald Resort. Ya udah, terima kasih ya Pak Robert, Fani udah nemenin saya hari ini, udah Terima kasih Pak Robert. Ya, sama-sama Tessa. Terima kasih. Ya, nanti kalau diundang lagi jangan kapok ya Pak ya. Siap. Konsumsi.
Selamat pagi, Ya. Mas Halim, Halo, Mbak selamat Sandra, pagi Bu Widya. dan teman-teman Halo, selamat pagi. semuanya. Halo teman-teman, halo Mas Robert, Mbak Tiffany, terima Iya, Bu. kasih trainingnya. Mohon maaf saya tidak bisa bergabung, saya sedang kurang sehat, tapi saya ingin menyapa teman-teman semua yang hadir, yang join di Zoom ini semuanya. Selamat pagi, perkenalkan saya Widya Lestari, saya selaku Marketing Manager Agent Yan Prolen. Di layar sudah ada tim saya Sandra dan Halim Ya, halo, yang luar Ibu. biasa. Terima kasih. Ya teman-teman, pada kesempatan pagi ini kami ingin mengajak teman-teman yang join di Zoom untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara bergabung dengan kami bersama-sama memasarkan produk terbaru yang sedang viral di Kota Bandung. Jadi ada satu proyek terbaru dari Yan Prolen, persembahan Yan Prolen di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang mungkin nanti akan secara detail akan disampaikan oleh Mas Halim dan Mbak Sandra ya. Dan pastinya juga sudah ada benefit yang kami sediakan buat teman-teman semuanya. Pastinya teman-teman yang berada dimanapun bisa bekerja sama dengan kami, karena saya dan tim akan membantu menghandle temennya. Kalau teman-teman mengundang bayarnya di daerah sekitar proyek ataupun yang dari luar kota, boleh juga kami akan kami akan membantu presentasikan produk secara detail, dan ketika ke lokasi kami akan mengawal sampai melihat lokasi dan kemudian proses menjadi closing. Baik, untuk secara detailnya boleh Mbak Sandra dan Mas Halim presentasikan dulu ya, biar teman-teman tahu nih proyek apa yang sedang banyak orang ingin tahu nih. Kita bangun hunian resort di Padalarang, tapi ini yang bikin penasaran. Nah, ada apa di sana? Coba silakan Mbak Sandra dan Mas Halim jelaskan kepada teman-teman. Teman-teman ingin tahu nih, kok bisa viral dalam waktu 3 bulan bisa 250 unit terjual secepat itu? Bagaimana bisa membuat banyak yang tertarik untuk membeli di sana? Silakan teman-teman, jangan kemana-mana, dengarkan presentasi dari Mas Halim dan Mbak Sandra secara detail. Terima kasih semuanya. Ya, Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Sandra dan rekan saya Halim. Kita dari tim Agent Yan Prolen, betul. Di sini kita akan menyampaikan sedikit materi sih tentang proyek terbaru dari Yan Prolen, yaitu dari resort. Boleh langsung ke materinya, kan? Slide kedua. Oh, di sini untuk ada untuk Yan Prolen ini kita ada proyek terbaru ya Kang Halim ya? Iya, betul. Namanya apa Kang? The Emerald Resort. The Emerald Resort ini adalah suatu hunian di atas bukit di Padalarang, Bandung Barat. Yang pasti memiliki keunggulan ya Kang. Apa saja kan keunggulannya, boleh dibantu sebutkan? Banyak sekali keunggulan yang kami berikan kepada
sekalian, khususnya customer yang ingin memiliki hunian di DMR Resort di Bandung Barat, Padalarang. Nah, salah satu keunggulan yang adalah lokasinya yang sangat strategis, berada di wilayah urban atau kota satelit. Nah, memang lokasinya di sana itu memang sangat strategis. Pertama, kita dekat banget dengan IKEA Kota Baru Parahyangan. Dan yang kedua, lokasi kita juga dekat dengan waterpark yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara. Dan masih banyak lagi, mulai dari pusat pendidikan, pusat kota, terus kita juga punya di sana exit tol di Kota Baru Parahyangannya. Dan kemudian apalagi Teh Sandra, keunggulan yang kita berikan kepada customer? Selain itu, karena kita juga hubungan sekitar cluster, jadi kita punya one gate system gitu. Untuk one gate systemnya itu berapa meter? Untuk row boulevardnya itu 20 meter dan 9 meter untuk paving sama cor betonnya, Kang. Jadi luas banget kan, jadi kalau misalkan kita buat sepedahan dan lain sebagainya itu lebih enak gitu karena akses jalannya juga lebih besar ya. Karena memang jarang-jarang developer yang ngasih row main gate tuh di 20 meter loh Teh. Mungkin hanya Dian Prolan ini yang ngasih row 20 meter main gate-nya. Kembali lagi Kang, karena kenyamanan dan keamanannya nih buat konsumen. Betul. Boleh di next untuk lokasinya? Boleh Ibu tambahkan? Di sini tuh boleh Ibu tambahkan untuk value? Di sini kita punya 3 akses untuk menuju ke lokasi. Yang pertama itu dari IKEA, cuma 5 menit nih Kang, kalau dari IKEA lebih deket banget. Yang kedua dari Masjid Al-Irsyad, itu cuma 13 menit. Dan yang ketiga ada dari Jalan GA Manulang, terus deket juga sih, cuma 9 menit. Tapi kalau dari GA Manulang itu kita nggak masuk ke Kota Baru Parahyangannya, Kang. Iya, betul. Betul, kalau misalkan yang dari IKEA, kita masuk ke Kota Baru Parahyangannya, dari IKEA cuma 5 menit, Kang. Kalau misalkan dari Masjid Al-Irsyad, gimana, Kang? Kalau untuk Masjid Al-Irsyad sih lebih masuk ke Kota Baru Parahyangan, tapi jaraknya mungkin lebih muter ya, Kang? Iya, muter. Betul. Ya memang yang paling enak tuh lewat IKEA, hanya 5 menit. Maaf, suaranya kecil ya? Boleh dicek lagi? Boleh di next. Nah, ini selangkah dari IKEA Kota Baru Parahyangan. Yang tadi kita bilang, Kang, 5 menit dari IKEA Kota Baru. Betul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang belum survei atau belum tahu nih lokasinya di mana, nanti kita janjian aja kan ya, di IKEA Kota Baru Parahyangan. Nanti kita ke lokasinya bareng-bareng. Iya. Kemarin juga kita habis serentak ya Teh ya sama agensi DB Pro itu ya. Betul. Kemarin kita konvoy survei. Iya. Itu Bu Widya mau ikut bergabung, mungkin bisa dibuka mute. Iya. Sudah bisa? Saya ingin menambahkan. Bisa? Saya bisa langsung ya. Jadi ya baik, tadi yang disampaikan value-nya dulu ya. Mungkin teman-teman yang pertama harus tahu adalah value-nya. Tadi sudah disampaikan bahwa di Emeralda Resort ini kenapa bisa jual secepat itu, saat ini sudah mencapai tahap 3 di klaster Jannat Park, yaitu karena memang banyak sekali value-value yang dapat teman-teman informasikan kepada calon buyernya. Tadi yang sudah disampaikan, secara lokasi di Emeralda Resort ini sangat strategis. Yang pertama dekat dengan tol, 10 menit dari tol, exit tol Padalarang Timur, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di layar, di situ ada IKEA, biasanya titik temu kita di sana, kemudian 5 menit dari IKEA sampai ke lokasi proyek. Selain itu juga proyek ini hunian di atas resort, tapi hunian di atas resort, di atas bukit itu bukan yang
nun jauh di sana teman-teman. Transportasinya sangat mudah, dilewati juga sama kendaraan umum. Kemudian untuk ke kereta cepat juga sangat dekat. Kereta cepat Indonesia-Cina nanti stasiunnya salah satunya ada di Padalarang. Nah, itulah yang membuat nilai investasi area sekitar itu meningkat terus teman-teman. Jadi banyak sekali investor yang ingin melihat proyek ini, kemudian berinvestasi. Yang sudah membeli juga sudah banyak sekali, baik dari Bandung sekitar dan juga dari luar kota teman-teman. Nah ini bisa dilihat di layar, lokasi kita di atas bukit. Jadi hunian ini dibangun di atas bukit yang di tengah hunian padat. Itu sudah pasti yang tadi disampaikan oleh Mas Halim dan Mbak Sandra, fasilitas sudah terbentuk teman-teman. Jadi fasilitas eksternal di sekitar proyek itu sudah sangat lengkap. Dari sekolahan, dari rumah sakit, supermarket, pasar tradisional, minimarket, ya semuanya ada teman-teman. Bahkan kalau teman-teman hanya sekedar untuk sementara di sana, di situ pun juga untuk tamasya atau refreshing di sana, di situ juga banyak sekali kuliner yang sudah sangat lengkap. Di sekitar situ area komersialnya sangat hidup teman-teman, dan ini membuat juga investasi semakin meningkat. Dan secara internal pun fasilitas sudah juga diadakan oleh developer, oleh yang Proland. Yang salah satu yang ada beberapa fasilitas internal seperti playground children, ada juga area barbecue, ada juga swimming pool, kolam renang, tempat ibadah pastinya. Jadi Banyak banget ya Bu teman-teman, fasilitasnya ini ya Bu. value yang bisa ditawarkan dengan lokasi yang strategis. Betul. Nah, inilah yang membuat kita sangat mudah menawarkan investasi investor ya Sandra. Memang kita selain mendapatkan fasilitas dan lokasi yang pasti yang bisa kita tawarkan, menjadi poin plusnya adalah pemandangan yang sangat indah ketika kita ada di atas bukit ini. Jadi kita dapat memandang perbukitan, hijaunya perbukitan ya, dengan udara yang segar, dan mempunyai pemandangan yang sangat alami, dan kemudian kota Bandung sekitar sangat indah ya, apalagi malam. Aduh, luar biasa. Nah, inilah yang kita bisa informasikan kepada teman-teman, bisa disampaikan kepada calon buyernya. Nanti proses untuk kerjasamanya sangat mudah, teman-teman. Teman-teman nanti cukup hubungi tim saya ya, baik mau japri atau bergabung nanti di grup, bisa juga nanti kita kirim linknya untuk bergabung di WA grup kami, dan kami akan membantu nanti beriklannya dengan materi-materi yang sudah kami siapkan. Video-video juga bisa nanti kita siapkan. Teman-teman hanya tambahkan sedikit-sedikit konten atau copywriting, kemudian bisa langsung tayang iklannya. Seperti itu teman-teman. Baik, bisa dilanjut presentasinya. Silakan Baik, Mbak Sandra dan Mas Halim. Untuk slide-nya. Nah, kalau ini untuk stock master plan yang keseluruhan ya Kang ya. Kita bisa lihat di sini untuk yang gambar kuning itu ada tahap 1 dan tahap 2, itu ada Kingston tahap 1 dan tahap 2. Kingston 1 dan Kingston 2 ya, sudah sold ya Mbak Sandra. Betul. Itu ada untuk The Janet Park yang sekarang kita lagi pasarkan, ada di atas. Untuk lokasinya ada di atas, apa boleh di lebih atas posisinya ya. Ya. Jadi di layar teman-teman bisa lihat ya, ini saya dari sini juga bisa ikutan ya Mbak Sandra ya. Nama klasternya The Janet Park. Betul. Yang sudah laku ya. Sampai saat ini berapa Kang yang udah laku? Hampir 30-an unit ya Kang ya. Yang udah sold itu 51 unit dan 7 reservasi. Masih ready 71 ya? Iya, betul. Padahal kita baru buka cuman beberapa minggu, tapi yang sold udah 51 ya Kang ya. Betul. Udah cepet banget karena memang harganya ini kita masih harga promo. Harga promo. Jadi jangan lewatin kesempatannya
boleh di next dulu untuk kasih tahu. Nah, ini secara lebih jelasnya boleh di zoom. Ini untuk Mbak Sandra. cluster The Janet Park yang lokasinya ada di atas bukit. Masih ada Bu Widya? Iya, ada. Ya. Halo. Ibu mungkin Halo. mau menjelaskan sedikit Saya tentang masih standby. cluster The Janet Park ini, Bu? Iya, baik, baik. Boleh balik kembali ke side plan-nya yang tadi secara sebelumnya, sebelum slide-nya. Baik, teman-teman bisa melihat. Ini adalah klaster ketiga Janet Park yang kita pasarkan saat ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sandra, masih ada sekitar 70-an unit yang available dapat teman-teman pasarkan, dan total unitnya kurang lebih 170-an unit ya, dan ini kita bisa pasarkan dengan harga price list 947 yang kita pasarkan sampai akhir Februari ini 700-an juta saja ya Mbak Sandra. Dan nanti bisa diinfokan Mbak Sandra promo-promonya yang kita bisa teman-teman menjadikan poin plus untuk guide calon buyer ya, seperti iPhone 13, kemudian free SHM seperti itu ya Mbak Sandra. Banyak. Betul ya. Nah jadi teman-teman, total keseluruhan unit yang akan kita bangun di Emerald Resort ini dari luas lahan 30 hektar kurang lebih 1000-an unit, 1.200-an unit teman-teman. Jadi kita buat menjadi kita akan membuat dua tipe. Sebetulnya ada tipe flat yang di tanah datar, tapi kita belum pasarkan ya. Kita baru memasarkan untuk dua tipe downslope dan upslope, teman-teman. Jadi tipe rumah downslope dan upslope ini mempunyai lebar 7 meter dan kemudian ke panjangnya 12. Jadi total luas tanah 84 meter persegi yang kemudian mempunyai luas bangunannya 75 meter persegi. Boleh balik layarnya dulu ke ini, ke Mas Agus, ke tipenya tadi biar teman-teman bisa lihat, atau langsung kepada tipenya. Jadi tipe upslope dan downslope yang kita pasarkan di Janet Park. Itu untuk yang standar kita pasarkan saat ini 700-an juta saja teman-teman. Dan sebetulnya harganya itu di 900-an di price list, dan ini juga hanya terbatas unit, tidak secara keseluruhan pastinya, karena kalau kita bangun akan bisa mendapatkan di harga 700-an juta. Pastinya sudah nanti, apalagi sudah bekerja sama dengan bank, pastinya harganya sudah di atas 1 miliar, teman-teman. Jadi teman-teman, pasarkan saja nanti kepada calon bayarnya. Kami akan siapkan materi-materi yang dibutuhkan dari contoh rumahnya, dari fasad rumahnya, dari interiornya, dalamnya, videonya juga bisa kita lengkapi. Jadi teman-teman bisa mudah untuk menginformasikan kepada calon bayarnya nanti. Ya, oke, saat ini kita berikan harga 700-an juta saja dengan promo-promo yang menarik, tentunya dengan DP 50% sudah bisa dapat iPhone 13, dan ada tambahan lagi promo lainnya seperti free SHM dan kanopi atas bawah, karena nanti detailnya produk dari tipe downslope dan upslope ini teman-teman bisa lihat kenapa kita bisa kasih kanopi atas bawah, karena ada satu nanti yang satu spesifikasi nanti yang kita bisa kasih seperti roof garden, yang itu yang kita bisa tambahkan nanti dengan kanopi teman-teman. Itu yang satu tempat menurut saya yang sangat menarik. Nanti teman-teman bisa lihat dengan kita tampilkan videonya. Baik, silakan Mbak Sandra, Mas Halim, dilanjut dulu slide-nya. Udah. Kenapa? Oke.
Jadi Gangguan? untuk The Emeralda Resort ini kita punya 2 tipe ya Kang ya. Iya, Yang betul. pertama Rumah upslope dan yang kedua rebound slope. Betul. Dan ini untuk spesifikasi rumah upslope, boleh dibantu dijelaskan Kang Halim? Iya, untuk rumah upslope sendiri luas bangunan di 75 dan di luas tanah 84. Untuk lantainya di 2,5 lantai, 2 kamar mandi dan 3 kamar tidur. Tiga kamar mandi dan 2 kamar tidur. Iya, betul. Next untuk rumah downslope. Nah ini sebentar, ini ada potongan dari denah rumah upslope ya Kang ya. Jadi kita bisa lihat nih dari samping bagaimana sih isi dari Rumah upslope sendiri. Betul, desainnya tuh kayak gimana. Kalau menurut saya sih ini menarik banget ya kan. Nanti Iya. kalau misalkan sore-sore ini lagi ngopi atau apa, kita bisa nongkrong di atasnya Kang ya. Iya, di Karena roof ada garden. roof garden-nya. Betul. Sambil Betul. menikmatin sunrise, Betul. sunset. Next. Yang kedua ada rumah downslope. Rumah downslope ini mungkin bisa dibilang 2 lantai ya Kang ya. Iya. Karena tipe rumah downslope ini jadi untuk kamar mandi dan kamar tidurnya itu di bawah. Di bawah. Seperti di Betul. basement gitu ya, Teh ya? Betul. Jadi lebih unik juga kalau menurut saya desainnya dan lebih bagus. Di sini juga ada apa namanya? Ada roof garden-nya juga, tapi di balkon lah. Betul. Balkon. Jatuhnya lebih ke balkon. Ini untuk potongan dari rumah downslope. Dan untuk Bapak Ibu yang pengen slide-nya dan videonya, nanti kita bantu kirimkan. Di grup. Boleh klik dulu link yang udah Share di disematkan di chat. Nah ini potongan untuk rumah. Lebih enak sih ya Kang ya, karena lebih private banget kalau Iya, untuk betul. rumah downslope. Boleh di next dulu. Nah ini seputar kawasannya nih, gambar untuk kawasan Janet Park. Lebih bagus kayak ala-ala Santorini ya Kang ya? Iya, memang karena kita mengusung konsep Santorini Yunani. Ini mungkin ini satu-satunya yang yang mengusung konsep Santorini Yunani. Nah, di sana memang sangat segar, sejuk. Apalagi kalau pemandangannya, waduh, ini emang mempunyai, Ya. iya, Jadi kalau misalkan untuk Bapak Ibu yang belum pernah survei ke lokasi The Emeralda, boleh nanti saya dan tim saya, terutama Bu Widya sebagai manajer, kita bisa antar ya Kang ya untuk ke lokasi, untuk tinggal lihat atur dulu tanggal lokasinya. waktunya aja. Betul, tinggal kabarin aja. Boleh di next dulu Kang. Nah, ini gambaran dari atas. Iya. Dari atas tipe rumah upslope. Upslope, Bisa betul. dilihat kan, kita tuh kalau misalkan lihat ke luar tuh nggak akan ngelihat jemuran orang ya Kang Iya, ya, karena betul. udah ditata banget desainnya. Jadi kalau misalkan kita lihat keluar, kita langsung lihat. Jadi lebih enak banget. Wah, next. Nah, mungkin kalau misalkan untuk Bapak dan Ibu dari agensi atau member yang pengen bergabung memasarkan dari project dari Antrolin ini, bisa langsung kontak. Sebentar ya. Bu Widya bisa menambahkan dulu. Baik. Ya, terima kasih teman-teman. Tadi sudah ada di layar ajakan untuk bergabung dengan kami ya. Yaitu yang ditampilkan adalah benefit yang teman-teman dapatkan dari kami. Jadi teman-teman bisa memasarkan dan benefit yang diterima oleh teman-teman berupa komisi dan closing fee teman-teman. Dan juga ada tambahan apabila teman-teman bisa mengantarkan konsumennya sendiri ke lokasi, tapi pastinya kami juga menemani
tidak mungkin teman-teman sendirian ke sana. Pastinya kami tim agent temani dan kami kasih apresiasi kepada teman-teman yang dapat mengantarkan customer-nya sendiri langsung. Kami akan tambahkan komisinya itu sebesar 1%. Jadi dari yang tampilan tadi teman-teman bisa screenshot ya, dan apabila kurang jelas chat kami atau japri saya langsung di 0818. Boleh dicatat teman-teman, ini ada nomor telepon saya ya, 0818782003, 0818782003, atau menghubungi tim saya, Sandra, Halim, Elin, yang nanti teman-teman bisa screenshot nomornya di layar yang tadi ya, bisa ditampilkan yang layar benefit teman-teman. Nah, di situ ada nomor telepon Sandra dan Halim. Silahkan, kami akan membantu teman-teman untuk beriklan, untuk mendapatkan materi slide tadi, atau untuk membuatkan konten. Kami support nanti untuk teman-teman beriklan, atau untuk memberikan untuk blasting WA juga bisa kita kasih nanti copywriting-nya juga yang sudah kami siapkan ya tentunya. Jadi teman-teman, saya kembali ke tipe rumah yang downslope dan upslope tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sandra dan Mas Halim. Kami mempunyai 2 tipe rumah, downslope dan upslope. Kalau downslope itu 2 lantainya ke bawah teman-teman. Ini sangat menarik, dan kemarin kita 1 blok kita buka ya, dan itu sudah habis. Kita buka lagi sekarang tipe downslope yang ada seperti basementnya di bawah itu teman-teman. Jadi 2 lantai tapi ke bawah. Ini unik nih. Jadi masuk lantai dasar, kemudian ketemu living room, kamar mandi, dan kemudian di bagian belakang seperti ada balkon yang itu kita namakan roof garden teman-teman. Itu yang tadi Mbak Sandra bilang, itu tempat yang paling menarik menurut saya untuk kita ngobrol santai ya, sambil menikmati pemandangan, bisa jadi dengan keluarga, bisa ajak teman-teman. Nah, itu yang sangat menarik, itu yang membuat banyak pembeli juga yang akhirnya minat karena pemandangan yang kita tawarkan ini sangat luar biasa teman-teman. Bukan beli di tanah datar tapi di atas bukit, sehingga ketika kita ada di balkon kita dapat mendapatkan suasana yang sangat berbeda, pemandangan yang sangat berbeda teman-teman. Nah, jadi ini yang tipe downslope. Kalau di tipe upslope itu 2 lantai setengah ke atas. Di bagian atasnya kita buat roof garden teman-teman. Jadi berbeda memang, kita buat tipe downslope ke bawah dan tipe upslope-nya ke atas. Jadi kalau yang ingin 2 lantai ke atas itu sudah biasa ya, kita lihat ya rumah-rumah yang 2 lantai setengah ke atas. Masih sangat jarang untuk mempunyai rumah di basement. Tapi karena kita berkontur bukit teman-teman, jadi ini berupa teras sharing. Ketika kita membeli rumah downslope pun yang ada basement-nya di bawah, teman-teman bisa mendapatkan view-nya itu dari belakang. Di bagian bawah juga masih mendapatkan ventilasi dan pemandangan dari bagian belakang. Jadi tidak usah khawatir, ini sudah kita desain sedemikian bagusnya ya, yang tadi dibilang bergaya Santorini dengan ada bagian-bagian yang melengkung, dan berbedanya cuma di sana warnanya ini ya biru ya. Kalau kita memberikan warna Indonesia banget ya, coklat ya. Jadi menarik dan sangat cantik sekali kalau kita lihat fasadnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman silakan tawarkan segera mungkin karena harganya ini masih sangat murah. Kemarin saya ketemu investor yang sudah juga mempunyai banyak proyek. Aduh, murah sekali Widya, saya maulah katanya gitu kan. Saya mau, tapi kapan jadinya gitu kan. Nah, saya jelaskan jadinya ini memang teman-teman BAST-nya 48 bulan. Kenapa? Karena ini memang proyek baru banget teman-teman. Jadi ketika
buyer beli itu sudah diinformasikan dulu lebih awal sehingga punya bayangan kenapa juga kita berikan harga yang spesial saat ini. Jadi kita kasih spesial dan kemudian kita bentuk lahannya menjadi kawasan. Nah itu juga tidak mudah karena tahun pertama kita akan nanti lakukan juga pembenahan lahan dan kemudian infrastrukturnya, dan ini baru. Jadi kalau ambil dari sekarang ya saatnya tepat sekali karena investasi pastinya kan mau untungnya besar, profitnya tinggi. Nah, jadi dari sekarang teman-teman tawari, karena memang ketika ada progres di lapangan, kok belum ada progres di lapangan, justru kalau ada pergerakan di lapangan, sudah mulai ada rumah contoh, itu pun harga pasti semakin lebih mahal. Dan tidak ada harga resort yang di bawah 1 miliar, teman-teman. Pastinya nilai investasi ini nanti ketika serah terima sudah di atas 1 miliar. Jadi sangat menguntungkan sekali. Semoga ini dapat menjadikan alternatif teman-teman menawarkan kepada investor, menjadikan salah satu pilihan investasi dengan hunian resort yang pastinya investasi yang menguntungkan, teman-teman. Ini juga bisa dipakai untuk sendiri, bisa juga diinvestasikan, mendapatkan passive income, bisa disewakan karena bisa juga menjadi tempat singgahan, membeli unit di sini dengan menunggu investasi yang meningkat dan kemudian sangat dan ini bisa dirasakan oleh investor nantinya dari passive income dan juga kenaikan investasi. Jadi teman-teman silakan hubungi kami ya, saya tadi di nomor 0818 782003. Kami akan selalu mengadakan training untuk teman-teman seputar pemasaran. Nanti juga ada kita berikan juga teknik-teknik digital dan lain-lain, pastinya banyak sekali karena setiap minggu kita adakan. Dan untuk teman-teman Bandung sekitar, kami juga akan mengadakan training offline dan kami juga mengajak teman-teman untuk langsung melihat lokasi di Emeralda Resort dan mendapatkan feel-nya nanti ketika teman-teman di sana, sehingga teman-teman bisa lebih pede dan lebih enak menginformasikan kepada calon buyernya. Baik, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, boleh berinteraksi langsung, nanti saya menjawab, boleh. Silahkan, ada Mbak Sandra yang bisa, yang mau bertanya, Mbak Sandra? Ya, Bu. Nanti saya bisa langsung jawab dari sini, Mbak Sandra. Ya, halo. Ya, boleh interaksinya dengan saya, boleh langsung. Baik, Bu. Bisa kan? Baik, Bu. Sebentar. Iya. Kita cari dulu ya. Oke, spesifik tipe lain-lainnya ya. Katanya kayak gitu. Untuk dan price list. Ya. Price list ya. Price list nanti bisa kita kirim ya, Bapak share nomor teleponnya atau nanti bergabung di WA grup kami. Mas Halim boleh tolong kirim link chatnya, nanti kita kirim. Itu ada pertanyaan, saya lihat harga down dan upslope sama. Ya, sama. Harga downslope dan upslope itu harga promo saat ini tipe standar 84 meter persegi luas tanahnya, bangunan 75 meter persegi, kita kasih harga promo saat ini 700-an juta. 700-an juta saja. Dari harga 947 di price list. Boleh nanti kami kirim price listnya untuk teman-teman yang minta dikirim ya. Baik, ada lagi, itu Pak Fadil tadi ya. Terima kasih Pak Fadil. Ada pertanyaan lagi Pak Fadil dari Ibu Susiana. Untuk rumah contoh sudah. Iya. Ya, saat ini progres di lapangan kami sedang benahi areal depannya dulu Bu Susiana. Kemudian secepat mungkin kita juga akan bangun rumah contoh ya, sehingga teman-teman juga bisa lebih lebih enak kalau membawa konsumen nantinya. Tapi ini masih mungkin beberapa bulan ke depan Bu Susiana.
kalau untuk market sih kita bisa ada di pameran ya. Itu juga bisa sebelum ada rumah contoh mewakili menggambarkan fisiknya kepada konsumen. Ada Terima kasih Bu pertanyaan, Bu. Sisyana. Ada lagi pertanyaannya? Ya, dari Pak Fadil, sumber Ada airnya lagi? bagaimana, Bu? Oh baik, sumber airnya sampai hari ini kita masih lakukan terus yang terbaik ya, bisa jadi titik air atau bisa jadi air sumur atau setara dengan PDAM. Masih kita lakukan tes di lapangan ya, untuk yang terbaik kita berikan kepada konsumen nantinya. Ada dari Baik, Bu Susiana, bila inden berapa Ya. bulan ya, Bu? Baik, untuk tipe yang sudah terjual Kingston dan Kingston 2 ya, itu lebih cepat Bu Susiana. Jadi kami persiapkan dulu untuk serah terima nanti lebih cepat itu di 3 tahun, dan kemudian untuk tipe Janet, untuk klaster Janet Park ini lebih lama sedikit karena ini posisinya berbeda lagi. Jadi kita kasih 40, kita maksimal serah terima itu selama maksimal 48 bulan. Ketika bisa lebih cepat, kami akan berikan kita akan serah terimakan langsung kepada konsumen. Jadi itu maksimal waktu yang kita infokan kepada konsumen, 48 bulan dari PPJB. Baik, Bu. Ada pertanyaan dari Pak Hans. Iya. Untuk survei lokasi serentak selain pekan ini, apakah ada di pekan lain? Saya mau nyapa dulu ini. Ada Pak Peter Juntak. Terima kasih Pak Peter Juntak. Halo. Ayo janji ya mau bawa konsumen ya. Nanti hari Minggu ya Pak Peter. Betul, Ada Pak Peter nih, ditunggu nih. ada investor gathering ya. Ada investor gathering, Pak Peter bawa konsumennya. Nanti saya tunggu pokoknya Pak Peter di Cafe Atmosfer Jalan Lengkong Besar, Bandung. Minggu ya. Terima kasih. Minggu. Jadi Pak Peter langsung bawa tamunya ke sana jam 10. Saya sudah standby, bawa sebanyak-banyaknya ya. Ayo, kasih tahu sama tim. Nih, Bu Widya. Boleh. Wah, saya sangat mengapresiasi nih terobosan yang dilakukan Yampro dan teman-teman. Ini sudah sejajar dengan Sumarekon Podomoro. Menjual proyek 8 bulan indennya. Nah, wow. Pak Peter. Saran nih. Nah, customer Gimana? saya udah tawarin setelah pertemuan kita kemarin ke Jakarta. Ya, kendalanya adalah indennya terlalu lama. Nah, saran saya nanti mohon diagendakan Zoom untuk khusus investor gathering yang sifatnya bisa bikin video surrounding area, progresnya dan konsepnya. Lebih seperti itu sih saran daripada saya. Nah, kalau untuk waktu dekat ini untuk mengarahkan investor gathering karena berbagai reason gitu ya, dengan sekarang agak belum bisa maksimal sih. Nah, saya rasa bisa lebih efektif dengan cara seperti itu gitu. Iya, terima kasih. Customer saya dari Jakarta semua. Terima kasih Bu Widya. Terima kasih Pak Peter. Iya, semuanya itu sedang kita persiapkan Pak Peter. Termasuk ini rumah contohnya juga nanti, master plan dan konsepnya semuanya secara visualisasi juga itu sedang dipersiapkan. Nggak usah khawatir, ketika nanti ini sudah ini jadi semua, saya langsung share ke Pak Peter ya, karena memang banyak juga permintaan atas itu. Jadi dari kemarin kita konsen karena ini produk baru launching, kita konsen di di legalisasinya ya, di di perizinan, dan itu sudah hampir selesai, sedikit lagi. Jadi kita sudah mulai bisa persiapkan untuk progres di lapangan Pak Peter. Terima kasih Pak Peter. Ya Bu. Ada lagi? Ya, tadi untuk survei katanya gitu. Survei serentak. Bagaimana? Untuk apa? Untuk survei serentak selain pekan ini, apakah ada pekan lain? Oh iya, nanti silakan aja di chat, chat saya, nanti saya bisa atur jadwalnya. Untuk
survei teman-teman yang ingin bergabung dengan kami, baik secara perorangan maupun agent ya. Kita bisa jadwalkan secara bersama-sama minggu ini bisa, minggu depan juga bisa. Kita bisa lakukan berulang-ulang karena jaraknya juga tidak jauh dari kantor Yanprolen ya, tidak jauh. Jadi kita bisa lakukan berulang-ulang. Jadi teman-teman yang ingin survei lokasi, info saja. Kalau misalnya memang tidak bisa kita serentak, kita barengan, kita bisa lakukan juga secara perorangan untuk mempercepat teman-teman dapat memasarkan. Karena kalau sudah melihat proyek, pastinya bisa jadi lebih yakin ya menawarkan kepada calon bayarnya. Share aja nomor teleponnya. Siapa tadi Mbak Sandra namanya? Pak Hans. Nanti kita hubungi. Pak Hans bergabung ya nanti di grup chat kami. Saya sudah bantu share untuk atau hubungi saya secara japri boleh, nanti saya infokan. Untuk ya pastinya nanti bisa secara bersamaan atau siapkan waktu anytime ya, kapanpun. Baik, silakan. Ada lagi? untuk Terima kasih Pak Hans sudah bergabung. Terima kasih. Untuk progres di lapangan nanti kita share lewat Zoom, lewat grup ya Pak ya. Oh ya, ya. Kita lagi lakukan uji-uji teknis di lapangan ya. Jadi biar bisa kita juga memberikan yang terbaik buat konsumen. Dari sisi pondasi kita pergunakan bore pile, kemarin sudah tes sondir ya untuk di lapangan. Jadi teman-teman bisa informasikan kita memakai pondasi yang panjang ya, bore pile, dan itu pastinya sudah tahu ya per meternya juga sangat mahal. Jadi harga 700-an kita pasarkan ini sangat murah. Jadi ini bagus sekali untuk investasi dari sekarang. Memang terkendala 48 bulan ke depan kadang ya. Tapi harusnya bisa berhitung dari sisi investasinya karena kalaupun belum 48 bulan ketika kita berinvestasi di tahun kedua ketiga sudah meningkat harganya, kita juga bisa alihkan kan, investor juga bisa alihkan ke pihak ketiga lainnya dengan diketahui oleh developer. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya AJB bolak-balik ya, pajak jual beli. Kita bisa lakukan secara peralihan saja ketika unit juga belum terjual dan ini sudah dirasakan kenaikannya, dan itu juga bisa dialihkan kepada pihak ketiga. Jadi teman-teman informasikan kepada investor. Investor juga tidak perlu juga menunggu unit sampai selesai ketika klaster-klaster sebelumnya yang lebih dekat dengan gate ya. Unit-unit bagus yang bisa dipasarkan kembali sebelum serah terima, dan itu pun pastinya sudah bisa dirasakan profitnya nanti oleh investor. Jadi beli dari sekarang, memang progres kita belum bisa persiapkan sempurna ya. Nah tadi dari sisi visualnya juga tadi yang Pak Peter tadi sampaikan, itu juga dalam persiapan, itu semua dalam persiapan teman-teman. Nanti ketika kita juga sudah bisa bekerja sama bank ya, harganya pun sudah pasti tidak bisa dengan harga yang saat ini kita tawarkan. Nah jadi ini plus minus, memang kita bisa memberikan value dan poin plus dan poin minusnya kepada konsumen secara jujur ya, apa adanya, tidak bluffing. Ini yang terjadi di lapangan, dan ini juga bisa membuat buyer juga lebih trust kepada kita. Kita tidak muluk-muluk, kita janjikan 2 tahun, 3 tahun, tapi ternyata memang persiapan di lahan bukit memang nggak semudah yang biasa ya, di tanah datar ini agak rawan karena memang kita harus persiapkan semuanya dengan mengikuti peraturan yang berlaku, baik dari sisi keamanan untuk dibangun di atas bukit maupun di sekitar. Jadi lokasi ini dikelilingi oleh hunian padat teman-teman. Jadi kita harus membuat maksimal yang terbaik buat warga, buat juga konsumen. Ya, Bu. Silakan. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk booking Bu Berlatin ya, Berlatin ini. Oke, kalau booking fee itu 10 juta saja, Bu. Siapa tadi? Everlatin ya. Berlatin. Jadi booking fee Ibu Berlatin,
bisa 10 juta, bukan bisa, hanya 10 juta saja, Bu. Jadi booking 10 juta, kemudian konsumen menandatangani SPR, konsumen memberikan data pribadi, kemudian bisa klaim closing fee. Closing fee itu keluar setiap hari Sabtu kalau Dian Prolen. Jadi kita bisa keluarkan hari Sabtu closing fee-nya, nanti bisa kita langsung transfer sebesar 2 juta closing fee yang kami berikan setiap penjualan 1 unit rumahnya. Tapi dengan catatan 2 juta itu kita bisa kasih maksimal kalau ibu dapat mengantarkan bayar sendiri. Jadi, tapi kalau tidak, ibu hanya mendapatkan 1,5 juta karena 500 jutanya kita berikan kepada tim satelit yang ada di lapangan. Bisa jadi nanti dari tim agent, bisa jadi juga dari tim yang lain nanti mensupport all out di lapangan. Seperti itu, Ibu. Kalau ibu jauh, ibu bisa titipkan, jadi ibu bisa terima 1,5 juta ketika closing. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau masih ada info yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, malu? Bu Widya. Boleh, Pak Peter, silahkan. Nah, jika ini 48 tahun, artinya ini tidak hanya 48 bulan rumah di sini. Bukan 48 tahun ya, koreksi. 48 bulan. Lama sekali, keburu tua. 48 tahun Mas sudah go to heaven ya. Jika ini 48 bulan, artinya ini tidak hanya sekedar beli rumah. Ini sebuah investasi. Ya, ini plan bisnis properti. Nah, bisa dibuatkan nggak fixed rate 4 tahun ke depan sehingga investor tidak gampang melihat capital gain-nya. Jadi jika sekarang beli 750 juta langsung fixed rate-nya keluar nanti. Setelah 4 tahun akan 1, sekian gitu. Sehingga investor tidak hanya mencoba membuat ilustrasi capital gain-nya, tapi dia bisa berhitung berapa keuntungan dari capital gain yang saya ambil sekarang menunggu 4 tahun mendatang. Thank you. Baik. Koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi kenaikan investasi pada umumnya itu adalah 10%, betul? Ketika kita mendapatkan minimum 10%, itu sudah bagus. Investasi kita bagus, artinya ketika kita taruh uang di bank, itu angka persentase yang kita dapatkan sangat kecil dibandingkan 10% maksud saya. Artinya berinvestasi di properti itu jauh lebih untung, tapi mendapatkan lokasi yang tepat, unit yang tepat, area yang tepat, ya kan? Dari berbagai sisi itulah, value itulah yang membuat kita tidak salah berinvestasi di properti. Oke, tapi ketika kita ambil unit rumah yang baru launching di berbagai developer, itu biasanya menjadi incaran investor. Kenapa? Karena di awal lahan belum diapa-apain, investor sudah mulai menjual, mulai memasarkan, sudah otomatis capital gain-nya juga sudah terlihat dengan harga price list yang dikasih dan harga yang ditawarkan. Seperti yang kita tawarkan saat ini, harga rumah Emeralda di 940-an juta, kita jual di 700-an juta. Sudah otomatis yang kita rasakan seperti diskon sekitar 200 juta. Betul ya Pak Peter? 200 juta itu persentasinya berapa berarti? Kurang lebih 20%. 25%. Oke, 20%, 25%. Itu sudah kita rasakan di tahun pertama. Ketika di tahun kedua, kita sudah bisa bekerja sama dengan KPR. Oke, dengan harga price list. Kemudian kita kasih promo. Itu pun pastinya masih menguntungkan kepada investor toh, karena di 20-an% kita berikan promo, mungkin di 5% masih ada angka di atas belasan persen mungkin. Nah, itu juga masih menguntungkan, sehingga ketika kita investor berpikiran dia untuk mengalihkan lagi unit ini dengan unit di klaster yang sudah terjual habis, kita dipasarkan dan kemudian mau dialihkan dengan kenaikan juga yang mungkin juga masih di bawah harga price list, itu investor masih untung, Pak. Betul nggak? Jadi menurut saya, kita bisa tonjolkan di sisi investasinya. Dan masih ada selisih juga
ketika kita menyimpan ini dana di bank. Jadi seperti dana deposito kita pindahkan. Kalau orang bilang developer hanya pakai uangnya saja, tidak mungkin pakai uangnya saja. Karena apa? Ya, kita juga melakukan proses di lapangan ini sekeras mungkin, Pak. Tidak kelihatan oleh investor, dan saya sebagai pelakunya saya sebagai pelaksananya di developer, saya mengikuti semuanya. Jadi saya juga untuk bekerja sama dengan teman-teman agent dan member, saya juga harus tahu lebih detail tentang legalitas di proyek saya. Karena apa? Saya mempunyai hubungan, bukan anak-anak in-house yang saya maintain, tapi saya berhubungan dengan teman-teman yang sangat luar biasa di luar sana. Nah, inilah yang menjadikan nama baik saya kan. Jadi saya sendiri pun mengikuti legalitas ini lebih detail di lapangan. Nah, itulah yang akhirnya saya bisa tahu, bisa memberikan value kepada investor-investor untuk membelinya sekarang. Jangan melihat 48 bulannya, tapi kenaikannya, Pak Peter. Kenaikannya itu ketika kita sudah bisa dimasuk di tahun kedua, infrastruktur sudah terbentuk, rumah contoh sudah ada, bahkan rumah-rumah yang sudah dibeli, sudah mulai dibangun di tahun kedua akhir, Pak Peter. Itu pun sudah mempunyai nilai lebih untuk investasi ini. Jadi saya yakin ketika nanti di tahun kedua, tahun ketiga ya. Kalau tahun kedua belum seberapa besar investor bisa alihkan, karena ada juga biaya pengalihan. Nah, nanti di tahun ketiga itu udah mulai bisa. Jadi bisa dialihkan. In case kita juga membutuhkan, investor membutuhkan dana segar, dana cash, itu juga bisa dialihkan. Bisa dialihkan, dan kemudian di tahun kedua pun sudah bisa pakai KPR. Ketika investor juga mengalihkan kepada pihak ketiga tidak usah membayar cash, bank yang membayar cash dengan investor toh. Nah, jadi seperti itu Pak Peter. Dan kita belum mengeluarkan pajak jual belinya. Kenapa? Karena pajak jual beli itu dikeluarkan pada saat BAST, setelah kita terima unitnya. Gitu. Jadi masih peralihan ya? Sampai serah terima unit nanti ya? Tidak. Kita ada biaya peralihan ya, ketika kita mengalihkan ini kepada keluarga di satu kakak, kita dikenakan biaya peralihan 1%. Ketika kita mengalihkan kepada pihak ketiga, kita kenakan 6%. Jadi 6% ini memang sudah dibuat oleh Yanpro ya, memang mengingat harga yang kita tawarkan juga sangat murah, Pak Peter. Tapi kita tidak tahu setelah kedepannya di bulan-bulan berikutnya kita bisa jadi menyesuaikan dengan developer-developer yang lain karena kenaikan harga pun sudah signifikan untuk penjualan kita. Nah, jadi tidak usah khawatir ketika nanti, tapi yang sudah membeli sebelumnya itu sudah mengikuti yang ditandatangani, klausul yang ditandatangani di PPJB. Ya, jadi di klausul di PPJB sudah disebutkan angka peralihan itu berapa persentasinya, ketika nanti menjual lagi perhitungannya seperti apa saja yang dibayar kepada developer. Nah, itu sudah jelas. Dan untuk next-nya, untuk penawaran kita selanjutnya dengan penyesuaian harga di lapangan yang kita tawarkan kepada investor, kepada buyer, nah ini bisa menyesuaikan akhirnya nanti tidak sebesar 6% Pak Peter. Sementara ini sedang diolah terus, jadi itu yang akhirnya nanti teman-teman juga saya informasikan update informasinya melalui training ini. Kalau saya sih melihat gini, Bu Widya, saya mohon maaf saya tidak mengintervensi, saya hanya melihat tim manajemen yang pro punya kapabilitas yang tinggi ya di timnya. Jadi karena ini menunggu 48 bulan, artinya kita bisa menggrab para investor. Nah, bisa memberikan PPJB peralihan nama selama sebelum serah terima unit, dan nanti dari kapital ini bisa nanti tim manajemen bisa menjual dan mengambil capital gain. Let's say misalnya jika harga unit sekarang beli hard cash 750 juta, setelah mulai serah terima unit 48 bulan mendatang, harganya let's say misalnya 1,3 M. Jadi artinya ada sekitar 550 juta capital gain-nya. Nah, jika unit ini dibantu jual oleh manajemen, ada 550 juta yang diambil capital gain-nya. Nah, di sini ada peluangnya. Karena 48 tahun, jadi make sure masuk akal, logis, ada capital gain yang begitu dahsyat, yang akan di-share. Profitnya bisa di-share antara investor dengan Yanpro. Nah, itu maksud saya tadi, karena ada selisih waktu yang masih panjang. Jadi,
masih bisa bermain-main di area investor gitu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih karena memang total unit yang kami jual juga masih berlanjut ya. Jadi maksudnya ini baru tahapan ketiga. Untuk next-nya ya pastinya akan ada klaster-klaster lain yang kami pasarkan sampai di titik yang memang maksimal yang di master plan nanti kami sudah rencanakan. Nah, jadi kalau untuk bermain dengan sisi investor melalui Proland, sepertinya saya yakinkan, pengalaman saya ya, saya yakinkan juga manajemen tidak bisa melakukan itu. Tetapi akan membantu ketika memang investor mau melakukan pengalihan itu. Nah, itu saja karena kan memang harus dilaporkan kepada manajemen kami untuk beralih kepada pihak ketiga sehingga tercatat semuanya di administrasi kami bahwa unit sudah dialihkan ke pihak ketiga. Nah, tapi kalau saya nggak salah tangkap yang saran dari Pak Peter seperti itu ya untuk bermain di capital gain gitu, saya rasa rasanya bukannya berat ya, tidak mungkin ya karena memang mengingat banyaknya unit-unit yang masih harus kami pasarkan Pak, begitu Pak. Tapi mungkin untuk next project-nya, next cluster yang kami jual itu udah pasti harganya memang jauh lebih tinggi. Nah, barangkali dengan tidak masuknya harga, nah inilah yang mungkin bisa mungkin dari personal bisa baik dari dalam kita untuk membina hubungan, dari marketingnya menginformasikan dan akhirnya dilakukan secara pribadi langsung oleh investor kepada memang referensi itu karena kan kalau untuk tim in-house dan teman-teman yang Proland semua fokus untuk penjualan terus-terusan sampai di akhir proyek Pak Peter. Seperti itu Pak Peter. Ya karena unitnya banyak tadi ya nggak unlimited betul, ya. Betul. Okay, betul Pak Peter, betul. Iya, terima kasih Pak Peter. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Tetap semangat ya Pak Peter. Ada yang lain yang ingin bertanya atau kita tutup karena sini sudah mendekati sholat Jumat teman-teman. Sepertinya saya kembalikan kepada Mbak Sandra dan Mas Halim dan langsung saja. Halo, Mbak Sandra, Mas Halim. Untuk tim Markom terima kasih ya untuk persiapan dan langsungnya acara ini tanpa teman-teman Markom kita tidak akan bisa berinteraksi dengan teman-teman di luaran sana ya. Terima kasih Mas Agus, terima kasih yang lainnya semua yang saya tidak bisa lihat. Dilanjut Mbak Sandra, ya, Mas Halim. Baik. Terima kasih. Boleh dibuka kameranya sebentar. Sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini untuk tim agent dari Proland. Yang pertama kan ada Bu Widya sebagai marketing manager dari Proland. Di sini ada Halim. Boleh perkenalkan diri kan? Ya, perkenalkan nama saya Halim. Mungkin udah banyak yang tahu semua ya. Dan hits ya. Boleh. Sebagai apa sih kan di agent yang tim agent? Saya sebagai tim support digital di tim agent yang Proland. Mantap, hebat ya. Satu lagi, ya dari perkenalkan nama saya Elin Harli dari tim support agen. Jadi kalau misalkan ada yang broadcast dan lain sebagainya, yang namanya Elin ini ya, Teh Elin biasanya kan nge-broadcast ya ke grup-grup atau japri satu-satu itu biasanya sama Teh Elin. Ya perkenalkan saya Sandra, saya di sini jadi admin marketing agent. Jadi membantu kalau misalkan ada buyer ibu, bapak yang mau ada survei lokasi atau dari agensi pengen kita datang ke kantornya untuk product knowledge. Saya dan tim beserta Bu Widya akan senang sekali gitu untuk membantu Bapak dan Ibu sampai closing. Seperti itu paling. Kita tutup acaranya untuk hari ini. Terima kasih kepada Bu Widya untuk terima kasih juga untuk semua yang meluangkan waktunya. Terima kasih kalian luar biasa, Elin, Sandra, Halim. Iya.
Ya, mungkin ini juga waktunya sudah mepet. Makasih sebentar lagi Budia, mau Jumatan juga. makasih Kang Ali, Sandra. Iya, Ya, terima kasih Terima semua. kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Baik. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan ada training lagi. Boleh join lagi biar kita ilmunya ya. Betul. Nanti mungkin kalau misal Bapak Ibu ingin request materi juga boleh sih. Kalau Boleh. misal nih Bapak Ibu ingin materi apa yang ingin disampaikan untuk acara minggu depan, nanti bisa langsung di grup aja atau Iya. bisa langsung japri juga boleh. Betul. Paling cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.